Oke, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Hanif Aditya Pratama dengan NPWP 20422411065. Nah, dari di sini saya ingin menjelaskan tentang sensor apa dan sistem bagaimana yang saya gunakan pada proyek mata kuliah TST. Nah, ini bisa lihat ya. Ini ada sensor DHT11, yaitu sensor temperatur dan juga kelembapan. Ini saya punya dua, jadi yang satu nyambung, yang satu enggak. Nah, dari sensor DHT ini, kenapa saya memilih sensor DHT11? Karena cakupan yang saya butuhkan itu ya cukup untuk menggunakan DHT11 saja. Jadi tidak perlu menggunakan DHT yang lainnya, karena cakupannya juga cukup aja, di nggak nyampe range yang luas banget, jadi cukup menggunakan DHT11. Nah, kemudian untuk instalasinya bisa dilihat di sini ya. Oh, yang ini aja. Jadi di sini ada tulisan, tapi nggak fokus. Pokoknya di sini ada plus, ada out, ada 3 pin ya. Yang kiri ini plus, terus yang tengah tuh out, terus juga yang paling kanan itu in. Bisa dilihat ya, susah fokus. Oke. Nah, kemudian nyambunginnya ke microcontroller, yaitu ini saya pakai ESP32. Nah, untuk yang pin plus itu di fungsinya untuk memasukkan daya listrik, yaitu kalau di sini kayak pakai ESP32 itu ke pin yang 3V3 atau 3 volt ya, di pin 3V3. Kemudian yang pin out ya, yang pin yang tengah itu fungsinya untuk mengirimkan data yang dihasilkan dari sensor dikirim ke microcontroller. Nah, ini disambungin ke pin. Nah, kalau di sini saya makainya pin D21. Nih ya, kabel yang oranye saya menggunakan di pin D21. Sebenarnya bisa digunakan di pin-pin yang lain kayak D25, D4, D33 atau D yang lainnya yang tersedia di microcontroller. Nah, kemudian di pin yang minus itu disambungkan ke ground. Nah, jadi di sini sudah dilihat ya, ada wiringnya. Sini nyambung ke ESP32-nya. Nah, oke, kemudian untuk codingannya saya menggunakan software Arduino IDE. Bisa dilihat di sini saya menggunakan Arduino IDE. Nah, ini mungkin agak susah ya kelihatannya. Ini untuk membaca, kalau di sini itu menggunakan sensor DHT. Nah, ini ada tulisan DHT pin 21. Nah, jadi pin yang saya pakai di sini untuk nyambung ke DHT-nya itu menggunakan pin 21 ya, di 21. Dan ini kenapa ada relay, ada itu. Nah, jadi sistemnya yang saya gunakan di plan saya, di project saya yang di TST itu, apabila suhunya itu mencapai lebih dari 29 derajat Celcius. Nah, di sini bisa dilihat ya, saya menggunakan kipas dan ada baterai dan juga delay ya, yang terhubung ke ESP32. Jadi ketika suhunya itu atau temperaturnya itu lebih dari 29 derajat Celcius, itu akan akan menyalakan kipasnya untuk mendinginkan ruangan tujuannya. Nah, kemudian ini bisa dilihat ya, ini ada setup, kemudian loop untuk membaca itunya, sensornya. Dan di sini print suhu, jadi outputannya itu bakal ada tulisan di serial monitornya di sini ya, hasilnya 26, suhunya 26, kelembapannya berapa, kemudian kipasnya dalam keadaan nyala ataupun mati. Nah, terus di sini ada delay itu jeda untuk mengambil sinyal ini, jadi 2000. Nah, ini delaynya 2000, jadi berarti 2 detik delaynya. Nah, dilihat sini ya hasilnya setelah saya compile dan upload, dan di running bisa dilihat di sini hasilnya. Oke, kita bakal coba langsung praktekin.
Oke, saya akan praktekkan gimana respon dari DHT 11 ini terhadap panas ya. Kan saya setup di temperatur, nah ini ya, di setpointnya ada di 29 derajat Celcius. Jadi ketika suhunya itu mencapai 29 derajat Celcius, maka kipasnya akan menyala. Nah, sini bisa lihat kipas suhunya masih di 26,7 derajat dan kipasnya masih dalam keadaan mati. Nah, coba kalau digunakan, kita naikkan. Nah, itu kipasnya sudah nyala ya. Oke, kipasnya nyala. Nah, karena kelembapannya atau suhunya itu di atas 29 derajat ya. Bisa dilihat sebelumnya ya, ini dari 26 langsung ke nih, sekarang di 44 derajat, 45,2. Nah, ini dinginkan lagi. Ini ada es teh tarik, dinginkan, maka suhunya akan turun secara perlahan. 45, 44, kipasnya masih dalam keadaan nyala karena suhunya masih di atas 29 derajat. Oke. Lalu kemudian untuk sambungan dari SP-nya ke relay baterai dan kipasnya itu bisa dilihat di sini. Di bagian relaynya itu kan ada VCC, ada data, terus juga ada ground. Ground itu yang tengah, terus yang supply dayanya itu yang paling kiri, kemudian yang kanan itu untuk inputnya, ada tulisan in. Nah, ini sambungannya bisa dilihat di sini dan juga disambungkan juga ke sini ya. Ini agak rumit karena ada cabang-cabangnya juga. Jadi kemudian di sini ada, maaf. Oke, nah yang digunakan untuk di relaynya ini hanya di NO atau normally open, dan juga bagian tengahnya ini COM, ada COM atau common, agak blur. Oke, mungkin cukup segitu aja dari saya. Sekian, terima kasih.